Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Safira Bella, NIM 109, kelas pendidikan biologi D 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar dan Semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hak konstitusional sendiri adalah seperangkat hak warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang perkembangan konsep HAM. Kedua, prinsip dasar hak asasi manusia. Yang ketiga, hak yang tidak dapat dikurangi. Dan yang keempat, menegakkan hak asasi manusia. Poin pertama yaitu perkembangan konsep HAM. Konsep HAM ada yang pertama tentang hukum alam atau natural law. Yang kedua, Magna Carta 1215 tentang penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris di tahun 1689, membahas tentang manusia sama di muka hukum. Yang ketiga, teori kontrak sosial oleh G.G. Rousseau, Trias Politica, dan teori hukum kodrati. Yang keempat, The American Declaration of Independence, yang mengartikan bahwa manusia itu merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Yang kelima, The French Declaration pada tahun 1789 yang dimuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Perlakuan berprinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang tepat dan ada kekuatan hukum yang memadai. Yang keenam, default freedoms dari Presiden Roosevelt pada 6 Januari 1941 yang membahas tentang hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut, dan ketiga, hak kebebasan dari kemiskinan, yang artinya setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai, sejahtera, berduduknya. Yang terakhir, hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Ketujuh, Deklarasi Philadelphia 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional, usaha untuk menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, lahirlah The Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948. Poin kedua yaitu prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama, universalism and relativism, free and equal, non-discrimination atau tidak ada diskriminasi, inalienability, indivisibility, interrelated and interdependent, state responsibility. Poin ketiga, ada hak yang tidak dapat dikurangi. Berikut adalah hak yang tidak dapat dikurangi berdasarkan pasal 281 ayat 1 280 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang pertama, ada hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa. Yang ketiga, hak kemerdekaan pikiran, hati, dan nurani. Yang keempat, hak beragama. Kelima, hak untuk tidak diperbudak. Keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi. Yang ketujuh, hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang terakhir adalah penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini harus ditegakkan oleh beberapa hukum dan pengatur hukum, seperti pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HAM. Kemudian pasal 17 ayat 1 ini berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak
menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin atas hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Republik Indonesia. Kemudian mekanisme hukum nasional dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional HAM, dan Pengadilan HAM. Untuk hukum internasionalnya, mekanisme di tangan Dewan HAM PBB, Tribunal ad hoc Dewan Keamanan PBB, dan International Criminal Court. Sekian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.